Amerika Serikat terkenal sebagai salah satu negara yang gemar ikut campur urusan negara lain. Mulai dari regional Indo-Pasifik seperti Taiwan, Uni Afrika, hingga Timur Tengah seperti konflik Israel dengan Gaza. Dan kini Amerika Serikat juga muncul dalam konflik di Suriah. Amerika sudah menempatkan pasukannya di Suriah sejak tahun 2014. Lalu setelah rezim Presiden Bashar al-Assad runtuh meski tinggal sedikit, Amerika masih menyisakan pasukannya di sejumlah lokasi di Suriah. Apa sebenarnya yang dicari Washington di sana? Kenapa mereka tidak menarik pasukannya? Dikutip dari Al Jazeera, Koordinator Gedung Putih untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Brad McGurk mengungkap 4 tujuan utama Amerika di Suriah. 4 tujuan itu adalah mengurangi kekerasan, lalu mempertahankan tekanan militer terhadap negara Islam Irak dan Syam atau NIIS, lalu mengatasi krisis kemanusiaan Suriah dan mendukung Israel. Tujuan utama militer Amerika di Suriah adalah memerangi NIIS yang juga bisa dikenal sebagai ISIL atau ISIS. Tentara AS beberapa kali melakukan serangan yang menyasar fasilitas militer dari kelompok itu. Misalnya pada September 2014, koalisi pimpinan AS melancarkan serangan udara terhadap ISIS di Suriah sebagai bagian dari kampanye yang sudah dilakukan di Irak. Amerika juga telah melakukan penggerebekan terhadap para pemimpin senior ISIS dan Al-Qaeda yang bermarkas di Suriah, salah satunya Abu Bakar al-Baghdadi, ex-pemimpin ISIS. Lalu selain melawan ISIS, bagaimana peran AS dalam perang saudara antara rezim Assad melawan kelompok oposisi? Sejak awal perang saudara di Suriah berkecamuk pada tahun 2011, Amerika sudah menunjukkan dukungannya terhadap kelompok oposisi Suriah. Saat masa awal perang, Gedung Putih menyumbang sekitar 2.000 tentara koalisi. Lalu pada Oktober 2015, mereka mendukung pembentukan Pasukan Demokratik Suriah atau SDF, sebuah kelompok yang sebagian besar terdiri dari milisi Unit Perlindungan Rakyat Kurdi atau YPG. Dukungan ini mendapat penolakan keras dari Turki. Ankara menganggap YPG sebagai cabang Suriah dari Partai Pekerja Kurdistan atau PKK, sebuah kelompok yang ditetapkan sebagai teroris di Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Selain YPG, Amerika Serikat juga mempersenjatai dan melatih pasukan oposisi Suriah lainnya, meskipun terbatas pada kelompok yang memerangi ISIS. Ex-Presiden Amerika Barack Obama pernah memberi ultimatum kepada Suriah. Intinya pihaknya tidak akan melakukan serangan kepada militer pemerintah Suriah asalkan mereka tidak menggunakan senjata kimia di Suriah. Namun serangan menggunakan senjata kimia benar dilakukan pada tahun 2017 yang menewaskan 88 orang di Provinsi Idlib. Sebagai respon pada April 2017, Washington menyerang pangkalan yang diyakini sebagai tempat serangan kimia dilancarkan. Lalu pada tahun 2019, Presiden Donald Trump menarik sebagian besar pasukan AS keluar dari Suriah. Hubungan Suriah dengan Amerika Serikat hampir selalu tidak baik-baik saja. Kedua negara sebenarnya pernah menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1944 setelah Suriah memperoleh kemerdekaan dari Prancis. Amerika lalu memutuskan hubungan diplomatik pada tahun 1967 selama Perang Arab-Israel. Selanjutnya, Amerika menempatkan Suriah dalam daftar negara sponsor terorisme pada tahun 1979. Sejak perang saudara meletus pada tahun 2011, Washington juga memberikan sejumlah sanksi kepada Damaskus. Sekitar 1.000 pasukan operasi khusus Amerika Serikat masih berada di Suriah. Mereka berada di wilayah yang dikuasai SDF di timur laut Suriah, seperti Provinsi Hasakah dan Raqqa. Sejak 2016, Amerika juga telah menguasai pangkalan Al-Tanf yang berada dekat perbatasan Suriah, Yordania, dan Irak. Sejak 2016, Amerika juga telah menguasai pangkalan Al-Tanf yang berada dekat dengan perbatasan Suriah, Yordania, dan Irak. Kehadiran Amerika di pangkalan itu telah mendapat persetujuan Rusia dan merupakan bagian dari zona dekonfliksi atau jalur komunikasi resmi antara militer yang berkonflik dengan panjang 55 km
serta dijaga oleh pasukan Amerika maupun sekutunya. Pangkalan ini amat penting untuk membendung pengaruh Iran. Seorang analis Suriah, Zahem Al-Saulum, memaparkan jika Iran sampai bisa merebut Al-Tanf, akan ada koneksi langsung antara Teheran, Baghdad, dan Damaskus. Sebelum ini, militer AS juga beberapa kali menyerang target yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Iran atau ARGC. Selain itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengonfirmasi bahwa Amerika telah melancarkan serangan udara di Suriah guna mencegah NIIS bangkit. Dari pihak Amerika Serikat akan mendukung Suriah jika ada ancaman yang datang selama periode transisi. Dukungan terhadap pemerintahan baru Suriah juga disampaikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB. Sebuah pernyataan bersama terkait hal ini tengah disusun. Amerika Serikat masih mempertahankan pasukan mereka di Suriah meski rezim Bashar al-Assad sudah runtuh. Hal ini sebenarnya tak mengherankan karena Washington menyebar banyak pasukannya di Timur Tengah. Di Suriah, misi khusus mereka adalah membasmi ISIS. Apalagi setelah runtuhnya Assad, Amerika khawatir ISIS akan memanfaatkan momentum transisi untuk merusak stabilitas di negara itu. Namun selain itu, Amerika juga ingin membendung pengaruh Iran agar tak memperluas eksistensinya di Damaskus. Akankah militer Amerika masih akan bertahan di bawah kepemimpinan Donald Trump kelak? Saksikan perkembangan Suriah hanya di kanal YouTube Kompas.com.